Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen kita semua, yaitu Ibu Indi Nirmala MPD, yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama saya hormati teman-teman sekalian dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi kewajiban kita, yaitu dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita tujukan dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyiduna baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'itnya, serta sampailah kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas materi mengenai Asmaul Husna Al-Ghaffar. Telah sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, memiliki banyak nama-nama yang indah, dan di antaranya Al-Ghaffar ini. Al-Ghaffar secara bahasa ialah berasal dari kata ghafara, yang berarti menutup. Al-Ghaffar artinya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya mengartikan Al-Ghaffar ialah sebagai Allah sebagai zat yang maha indah, yang selalu menampakkan keindahan dan menutupi semua keburukan-keburukan hamba-hambanya. Allah Al-Ghaffar artinya Allah maha pengampun atas segala dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Ampunan Allah itu sangat luas, lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hatta dosa umat, dosa manusia di seluruh alam ini, itu masih lebih besar rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni siapa saja hambanya yang memohonkan ampun kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat tersebut terdapat 3 poin penting intisari dari keterangan surat Az-Zumar tersebut, yang insyaallah akan kita sama-sama bahas. Poin-poin penting itu yaitu, poin yang pertama, menegaskan atau menumbuhkan rasa optimis, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya Al-Quranil Azim bahwa ayat tersebut merupakan seruan kepada mereka para pendurhaka, mereka orang-orang fasik dan mereka orang-orang munafik, termasuk di dalamnya orang-orang kafir, agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sedikit pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Renungkanlah ayat tersebut. Betapa besarnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sangatlah besar, sangatlah agung. Meskipun hamba-hambanya kerap durhaka, kerap melampaui batas, Allah menyeru kepada hambanya dengan panggilan yang sangat lembut. Ya ibadi, wahai hambaku. Kita tidak dipanggil dengan panggilan yang biasa-biasa saja. Namun, kita dipanggil dengan panggilan yang sangat lembut, yang penuh kasih sayang. Meskipun kita sebagai hambanya kerap melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, namun kita dipanggil dengan sapaan yang penuh kasih sayang. Lalu Said Qutb menjelaskan dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran bahwasanya ayat tersebut menyeru kepada harapan, optimisme, cita-cita dan kepercayaan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Pada saat manusia berputus asa tanpa arah, ia mendengar seruan kasih sayang dan sapaan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah ayat Al-Quran yang paling menggembirakan untuk kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu di poin yang kedua ialah penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan bahwa maknanya ialah Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya tanpa peduli berapapun banyaknya, asalkan hambanya tersebut benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 104 yang berbunyi, Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan an ibadihi. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran surat At-Taubah ayat 104. Bahkan termasuk juga dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa syirik tersebut asalkan hamba-hambanya itu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan poin yang ketiga yaitu penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah dan maghfirah Allah, sehingga sebagaimanapun besarnya dosa dan maksiat hambanya itu laksana sebutir pasir saja yang habis dihembus oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya-Allah, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Sungguh besar rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa dan maksiat yang pernah hambanya lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apabila hambanya tersebut benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ampunan dan tobat, saya jadi teringat kepada satu kisah yang mana kisah tersebut mungkin teman-teman sekalian juga sudah mengetahui. Kisah ini sangat masyhur. Kisah seorang pemuda yang ingin bertobat. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat sebelum kamu sekalian
terdahulu terdapat seorang pemuda, seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya kepada penduduk bumi tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Kemudian ditunjukkanlah ia kepada seorang pendeta. Lalu datanglah ia kepada pendeta tersebut. Lalu ia berkata, pemuda itu berkata, "Wahai Tuan, aku telah membunuh 99 orang. Apakah tobatku akan diterima?" Lalu pendeta itu pun menjawab, "Tidak, tobatmu tidak akan diterima." Mendengar demikian, pemuda itu pun langsung membunuh pendeta itu dan melengkapi 100 orang pembunuh, 100 orang yang telah dibunuh oleh pemuda tersebut. Kemudian pemuda itu pun bertanya kembali tentang penduduk bumi yang paling berilmu. Lalu ditunjukkanlah ia kepada seorang alim. Segeralah ia menemui orang alim tersebut. Dan ia berkata kepada orang alim tersebut, "Wahai Tuan, hamba telah membunuh 100 orang. Apakah tobat hamba akan diterima?" Lalu orang alim itu pun menjawab, "Ya, tobat kamu akan diterima. Dan siapakah yang dapat menghalangi tobat seseorang? Pergilah kamu ke negeri Anu dan Anu. Di sana kamu akan mendapati sekelompok kaum yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah bersama mereka dan jangan pernah kamu kembali kepada negerimu yang penuh kejahatan itu." Lalu pemuda itu pun berangkat menuju kota tersebut. Di tengah perjalanan ternyata ajalnya pun tiba. Ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat dan yang kedua malaikat ajab. Lalu malaikat rahmat pun berkata, dia datang dalam keadaan bertobat dan menghadap sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ajab berkata, tidak, dia belum pernah sama sekali berbuat kebaikan. Akhirnya dua malaikat itu pun berargumen, ingin mengambil siapakah yang harus dia bawa. Lalu datanglah malaikat yang ketiga, yang menjelma sebagai manusia. Ia menjadi penengah di antara kedua malaikat yang sedang berselisih itu. Lalu malaikat yang ketiga ini berkata, ukurlah jarak di antara dua negeri tersebut. Ke negeri manakah ia lebih dekat, maka ia akan menjadi miliknya. Lalu para malaikat itu pun mengukur jarak dari dua negeri tersebut. Didapatilah ternyata pemuda tersebut lebih dekat kepada negeri yang akan ditujunya. Alhasil, pemuda itu diambil dan dibawalah oleh malaikat rahmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pesan moral yang terdapat dalam Quran surat Az-Zumar tersebut. Yang mana pesan moral tersebut ialah, janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu itu sangat luas dan besar. Walaupun kita banyak berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan, hatta kita banyak bermaksiat, janganlah sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.